Hai teman-teman, di sini saya menuju ke Raos Pacinan di Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan melewati jalan yang unik nih dan penuh pesona. Perjalanannya setengah dikelilingi oleh perkebunan tebu yang membentang luas sejauh mata memandang. Akhirnya sampai di tujuan, tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraeni Dwi Kusumawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang situs Raos Pacinan, jejak kerajaan Majapahit yang tersembunyi di Pasuruan. Sebelum itu, saya akan jelaskan bahwa sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia pernah dikuasai oleh seorang raja dari beberapa kerajaan. Salah satunya Kerajaan Majapahit yang melegenda. Nah, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang paling besar di Nusantara. Nah, pendiri Kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya, menantu Raja Kartanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singosari. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Gajah Mada. Berpusat di Jawa Timur, tidak heran jika banyak jejak-jejak Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, dari candi hingga prasasti. Salah satu peninggalan yang jarang diketahui ialah situs Raos Pacinan di Pasuruan. Nah, situs Raos Pacinan ini berada sekitar 50 meter dari Kali Porong, tepatnya berada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, letaknya cukup tersembunyi, berada di tengah perkebunan tebu. Nah, jika tak cermat, bisa tidak menemukan situs bersejarah ini loh. Majapahit Raos Pacinan ini menjadi tempat Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, yang bersembunyi dari tentara gelang-gelang pasukan Kerajaan Jayakatwang saat terjadi pemberontakan di Singosari. Di tempat ini pula, Raden Wijaya kemudian melakukan pertemuan dengan tentara Mongol untuk menyerang Kediri. Menurut perkiraan beberapa ahli, kemungkinan situs ini adalah gerbang pelabuhan dan pangkalan militer Kerajaan Majapahit yang ditandai dari sepasang arca dwarakala. Nah, dalam situs Raos Pacinan akan ada sepasang arca dwarakala yang menghadap ke barat. Nah, patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha, arca dwarakala ini diduga dulunya sebagai pintu masuk sebuah bangunan. Namun, sayangnya arca ini harus menanggung kerusakan yang lumayan parah. Sudah aus. Ada beberapa bagian yang terpotong mungkin saat penggalian. Berdasarkan Kamus Istilah Arkeologi yang diterbitkan Pusat Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah, dwarakala sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti dwara yang artinya pintu dan pala yang artinya penjaga. Berarti dwarakala yaitu pintu penjaga. Dimuat dari sejarah dalam agama Hindu sendiri, dwarakala disebut sebagai
makhluk gaib yang tinggal di hutan untuk menjaga lahan pertanian subur. Dan orang peneliti dari Universitas Negeri Malang, yaitu Pak Denny Yudoh Wahyudi, yang meneliti seni arca Dwarapala dari Singosari ini, mengatakan bahwa Dwarapala berasal dari masa kerajaan Singosari. Ciri yang tampak yaitu adanya ikat kepala, anting, kalung, gelang tangan, sabuk, dan gelang kaki. Dilihat dari warna Bromo, situs ini sudah tidak sempurna karena beberapa bagiannya hilang, entah kemana. Hanya tersisa 2 arca yang sudah tidak sempurna bentuknya, serta beberapa bagian situs lainnya. Nah, selain itu, situs ini juga sepi dari pengunjung, dan menurut warga memang selalu sepi, dan bisa tahunan yang hadir. Bahkan saksinya, menurut warga, situs ini bukan tidak memiliki juru kunci sebagaimana situs lainnya. Situs ini dulunya seperti kolam, bisa dilihat dari tegel yang memang khusus untuk kolam. Pada zaman dahulu, terdapat pula tulisan angka 1319 sekitar 300 meter dari situs Raos Patinan. Diduga tulisan tersebut merupakan angka yang menjelaskan tahun di mana situs ini dilakukan pemugaran saat Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Nah, selain sebagai peninggalan bekas sejarah, situs Raos Patinan seringkali digunakan warga untuk menggelar tradisi ngamong. Tradisi ngamong bertujuan untuk mengingat kembali atau meweruhi atau ngilingi tentang keberadaan para leluhur di masa lampau. Sekian penjelasan saya tentang situs Raos Patinan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.